زدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالكرم يا أكرم الخلق ما لمن أنوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر ولن يضيق رسول الله جاهك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا الله بأسراره. قال وشروط التضحية نعم. Adapun dan syarat-syarat tadhiyah, ya, hewan kurban itu namun berupa hewan ternak. Apa itu? Ibilun wa baqarun wa ghanam. Itu unta, sapi dan juga ghanam. Ghanam bisa kambing, bisa juga domba. Ya. Ini kita pembahasan kita baru sampai sini. Liqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, landasan firman Allah Ta'ala, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan kami jadikan setiap umat memiliki tata cara ibadah agar mereka menyebut nama Allah ala ma razaqahum, atas segala sesuatu yang telah kami berikan kepada mereka min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Wali anna tadhiyata ibadatun tata'allaq bil hayawan fahtasat bin na'am kazzakah. Dikarenakan tadhiyah, kurban itu adalah satu ibadah yang berkaitan dengan hewan, maka dikhususkan hewan itu yang tertentu. Yang seperti mana ketika kita mengeluarkan zakat. Ya, karena yang berkaitan dengan zakat itu adalah unta, sapi, dan kambing atau domba. Nah, oleh karenanya berhubung ini ibadah sunnah kurban itu merupakan bagian daripada ibadah, maka yang diperbolehkan atau yang bergantung dengan ibadah sunnah kurban juga adalah hewan yang sejenis, ya, sejenis dengan kewajiban zakat. Gitu. Wa yujzi'u fiha, dan diperbolehkan fiha, pada hewan-hewan yang disebut dengan na'am tadi itu, al-jaza'u minadh-dha'ni. Apa itu? Wa huwa ma istakmala sanatan wa ta'ana fistaniyah. Dha'ni itu domba, ya. Domba yang umurnya 1 tahun atau lebih, ya, dari 1 tahun menuju tahun yang kedua, ya, umur 2 tahun. Ya. Walau ajza'a qabla tamamis sana ay saqatat asnanuhu ajza'a. Seandainya dia itu telah ajza, apa itu ajza? Rontok, ya. Setelah kupak itu giginya, telah gugur, ya, rontok salah satu giginya, walaupun belum sebelum 1 tahun penuh, maka tetap
diperbolehkan. Artinya diperbolehkan untuk dikurbankan menjadi hewan kurban. Ya. Li umumi khabari Ahmad dikarenakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dhahu bil jazai minad dhani fa innahu jaizun. Ya. Berkurbanlah kalian dengan domba yang sudah upak ya atau sudah gugur ya, giginya, fa innahu jaizun, karena sesungguhnya itu sudah diperbolehkan. Ay wa yakunu dzalika kal bulughi bisinni aw ihtiram, dan juga yang namanya hewan itu termasuk ya dia itu sudah balik dengan umur atau dengan ihtilam. Ya sudah dikatakan dia itu balik dengan umur atau dengan ihtilam. Fa innahu yakfi asbaqahuma, maka sesungguhnya itu cukup mana di antara keduanya yang terlebih dahulu, kama saraha bihi fi asli ar-raudhah, sebagaimana di dalam kitab asalnya yaitu kitab ar-raudhah karangan Imam Nawawi. Wasaniyu minal ma'zi. Jadi kalau yang namanya domba enggak harus 2 tahun, Pak. Ya, setahun cukup. Setahun sudah boleh untuk dijadikan hewan kurban. Nah, biasanya tandanya itu adalah apa? Giginya sudah copot, ya, sudah rontok itu giginya itu, sudah ganti gigi. Tapi ada juga ya yang dia tuh sudah jatuh giginya duluan, tapi belum tepat setahun, maka ini tetap masih diperbolehkan. Dikarenakan dengan dasar dalil yang umum, yaitu dikatakan oleh Nabi, riwayat Imam Ahmad, dhahu bil jadai minad dhani fa innahu jaizun. Nah, itu dalil umumnya begitu. Jadi tidak berpatokan kepada tahun. Cuman biasanya kan gitu, kalau domba itu udah setahun baru rontok, tapi ada kasus yang dia belum setahun, giginya sudah rontok. Nah, begitu. Wasani minal ma'ji, dan juga kambing yang berumur 2 tahun. Ya. Ma'istakmala sanataini, yaitu berupa kambing yang telah sempurna 2 tahun, wa ta'ana fi tsalitsah, atau dia sedang berjalan ke 3 tahun. Ya. Ini kambing. Kalau kambing berarti minimal 2 tahun. Sebelum 2 tahun terjadi kupak, ya, terjadi giginya itu rontok, maka itu boleh saja untuk dijadikan hewan kurban. Wasaniyu minal ibil. Begitu juga dengan yang namanya onta. Minimum umurnya 2 tahun. Minimum berapa? Ma istakmala khamsa sinin. 5 tahun. Wa ta'ana fisadisah, atau dia umurnya berjalan ya 6 tahun, ya menuju ke 6 tahun. Ya. Wasaniyu minal baqar al-insi. Nah, kemudian dan hewan sapi. Wa huwa ma istakmala sanataini wa ta'ana fi tsalitsah. Yaitu sapi yang berumur 2 tahun. Ya, atau sudah menuju arahnya berjalan tahun yang ketiga, 2 tahun lebih, ya. Wa kharaja biqaidil insi al-wahshi, maka disebutkan dalam kitab bahwa bakornya adalah bakor insi. Apa tuh bakor insi? Biasanya sapi peliharaan. Ya maksudnya sapi yang biasa kita lihat sekarang ini. Ya. Keluar daripada itu yang disebut dengan sapi wahsi, sapi liar. Apa tuh sapi liar? Bukan sapi liar yang di luar begitu ya. Bukan yang bahasanya nggak ada yang punya. Ya, nggak ada yang ngangon, misalkan di sawah, di apa, di taman, di kebun. Ya, bukan, itu tetap sapi boleh untuk dipotong dijadikan hewan kurban. Sapi liar itu maksudnya adalah banteng. Ya, banteng itu kan liar tuh. Nah, itu yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Jadi sapi liar, kalau kita ngelihat sapi, kalau di kampung ada sapi yang nggak punya tuan. Ya pokoknya dia di kebun, ya muter aja nyari rumput itu.
Masih boleh untuk dikurban, masih. Itu bukan dikategorikan sapi liar. Jadi sapi liar itu seperti misalkan banteng, ya. Nah, kebo, ya mau kebo yang peliharaan, kebo juga yang di luar, yang lepas, itu masih boleh. Maksudnya sapi liar yang ganas itu, yang garang itu, yaitu banteng lah. Kurang lebih kalau sekarang ini bahasa tepatnya itu banteng. Fala yujzi'u maka tidak diperbolehkan fil udhiyati untuk dijadikan hewan kurban. Wa inda khala fi ismil baqar walaupun itu termasuk satu jenis dengan sapi. Wa tujzi'u tadhiyah bizakari wal unta dan diperbolehkan berkurban dengan hewan yang laki-laki maupun perempuan. Jadi boleh ya Pak, kita mau kurban hewan laki-laki boleh, perempuan juga boleh. Ya, bahkan dalam kitab ini juga dijelaskan nih, ya kita mau berkurban ada namanya hewannya banci, boleh. Ada hewan banci itu, unta. Benar-benar banci. Bukan banci buatan kayak kita, transgender. Ya, kalau kambing sama sapi nggak bisa transgender. Ya, kalau kita bisa, kita punya akal. Tapi kalau kambing sapi nggak bisa. Itu boleh. Tanya sama orang yang melihara kambing sama sapi, yang jualan kambing sama sapi, bang, ada nggak kambing banci? Ada. Pasti kalau orang yang pengalaman tahu dia. Ya. Na'amut tadhiyah bidzakari afdol. Ya, berkurban dengan hewan binatang ternak tadi itu, yang na'am tadi itu, yang onta, sapi maupun kambing dan domba, bidzakari yang jenis kelaminnya itu adalah jantan, afdol. Itu lebih utama alal asohil mansus, ya, alal asohil mansus sesuai dengan yang paling sahih menurut ya, nas. Jadi itu paling afdol laki-laki. Li'anna lah mahu atyabu kama qalahu ar-Rafi'i. Kenapa afdolnya lebih laki-laki? Karena kata Imam Rafi'i biasanya laki-laki itu atau yang jantan ini, hewan jantan ini lebih enak dagingnya, ya, lebih enak, lebih lezat. Wa naqala fil majmu' sebagaimana yang dinukil dalam kitab Majmu' Imam Nawawi fi babil hadi an Syafi'i annal unsa, tapi kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan lebih bagus, ya. Annal unsa bahwasanya yang betina itu ahsan, lebih baik minat zakari daripada yang jantan. Kenapa? Li'annaha artobu, karena yang betina itu biasanya dagingnya lebih empuk. Ya, dagingnya lebih empuk ketimbang daripada yang laki-laki tadi itu, yang jantan. Ya, ya. Jadi mau afdol mana? Ya kalau misalkan mau dua-duanya boleh, ya, dua-duanya kalau dikatakan dalam fikih boleh, boleh yang jantan, boleh yang betina, boleh dua-duanya. Ya, tapi kalau mau afdol ambil misalkan kata pendapat Imam Syafi'i, ya udah maunya kita betina. Ya, tapi kalau mau Imam Imam Rafi'i berarti jantan. Begitu aja Pak. Ya dipermudah aja, orang ibadah itu dipermudah. Ya, dipermudah kalau yang mau kurban begini, apalagi misalkan ada orang dia punya sapi, kasus atau kambing di kampung satu-satunya, ya kan? Ya, Pak Ustadz, saya cuma punya kambing satu, perempuan, tapi pengen kurban. Jadi gitu, ya. Kalau kita kan di sini banyak pilihan, mau jantan, mau betina, ya silakan. Cuman kalau begitu dah permudah aja orang-orang yang begitu. Ya, yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit. Tanbih, ya. Nah, lam yata'arrad katsirun minal fuqaha li ijza'il khunsa fil udhiyah. Tadi jelaskan di sini. Tanbih, ya, garis besar ini. Ya. Apa kata para ulama? Ya, maka banyak dari para ulama ya tidak berselisih dari kebanyakan para ulama li ijza'il khunsa fil udhiyah untuk berkurban dengan hewan yang banci tadi yang saya sebutkan. Wa qala Nawawi, Imam Nawawi, ulama sampai meneliti gitu ya. Ya luar biasa. Ya sampai diketahui itu innahu yujzi'u li'annahu zakarun au unsa'u kilahuma yujzi'u wa laysa fiha ma yanqusul lahma. Maka keduanya diperbolehkan, mau laki perempuan boleh, atau tadi yang disebut banci boleh,
Walaysa fihi ma yanqusul lahma, selama itu bukan dalam perkara berkurangnya daging. Nah, jadi yang dilarang oleh agama adalah hewan binatang yang dagingnya berkurang. Nanti kita jelaskan. Ya. Wa tujzi'ul badanatu, dan diperbolehkan unta inda istirak an sab'atin. Jadi unta atau bakor sapi itu diperbolehkan satu unta untuk 7 orang. Lama 5 rawahu Muslim, sebagaimana ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Jabir, dari sahabat Nabi Jabir radhiyallahu anhu qala, berkata, kharajna ma'a Rasulillah, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muhillina bil haji, sudah tahallul, ya, muhillin, sudah selesai melaksanakan ibadah tahallul. Pada ibadah haji itu, amarona fa amarona, maka kemudian kami diperintahkan an nashtarika fil ibil, agar kami nashtarik, ya, bergabung fil ibil, ya, pada satu unta atau wal bakor, satu sapi. Jadi untuk kita itu 7 orang untuk satu kambing, 7 orang untuk satu sapi. Kullu sab'atin minna fil badanah, setiap 7 orang di antara kami dalam satu hewan, ya, badanah itu bisa dikatakan hewan. Ya, wasawaun ittafaqu fi nau'il qurbah am ikhtalafu. Nah, sama walaupun misalkan beda, ya, ikhtalafu, beda, kama idza qasada ba'dhum tadhiyata wa ba'dhum al-hadiyah, sebagaimana kalau satu orang ini niatan sedekah, satunya lagi niatan akikah, satunya lagi niatan kurban, digabungin jadi satu sapi, itu enggak masalah. Atau serempak, ittafaku, sepakat itu, sama semuanya, 7-7-nya kurban. Nah, ini yang terjadi di kita kebanyakan. Tapi kan ada orang yang niatannya lain. Ya, mau buat hadiah untuk orang yang meninggal, orang yang dia cintai, istri atau suaminya. Satu lagi niatannya akikah, satu lagi niatannya kurban, satu lagi niatannya nazar, satu lagi niatannya ya pengen nyari daging aja gitu. Ya, bukan nyari apa-apa, pengen dapetin daging. Nah, itu kan banyak niatan yang berbeda-beda. Nah, itu boleh nggak gitu? Boleh. Ya, dalam satu sapi atau satu unta tadi itu dengan niatan yang berbeda boleh. Apalagi niatannya sama. Binau'il qurbah, satu jenis niatan kebaikan, niatan ibadah. Ya. Walahum, ya. Nah, wa kadza law arada ba'dhum al-lahma wa ba'dhum ulhiyah. Begitu juga seandainya sebagian mereka itu, ya, menginginkan hanya daging, bukan pengen kurban, bukan. Wa ba'dhum udhiyah, terus sebagiannya lagi ingin kurban. Walahum qismatul lahmi, dan bagi mereka tetap mendapat bagian daging. Li'anna qismatahu qismatu ifrazi 'alal asoh kama fil majmu'. Dikarenakan pembagiannya itu adalah bagian yang tersendiri, ya, 'alal asoh, menurut pendapat yang sahih, kama fil majmu', sebagaimana dijelaskan dalam kitab Majmu' oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya. Tanbih, ya. La yahtasu ijza'ul badanah awil baqar an sab'ati tahdid. Tidak dikhususkan, ya, berkurban dengan satu unta atau satu sapi an sab'atin bitadhiyah, dari 7 orang ketika kita mau ibadah kurban. Jadi tidak khusus harus 7, enggak. Artinya 3 orang buat satu kambing boleh. 1 orang buat bukan satu kambing, satu sapi boleh. 1 orang 1 sapi boleh. Ya. 1 sapi 1 orang boleh, 1 sapi 2 orang boleh. Jadi enggak khusus harus 7. Balau lazima syakhsan sab'a asyahin bi asbabin mukhtalifah. Nah, bahkan ini, seandainya 1 orang dia kurban dengan 7 kambing dengan sabab yang berbeda-beda, misalkan ini kambing A, saya niatnya karena dam tamatu, kambing B karena kiron,
Ya, kambing C karena fawat. Fawat itu berarti yang sudah dilewatkan oleh saya. Kemudian kambing D karena saya mau kurban. Kambing E karena saya belum akikah. Ya, F sama juga. Bikin tuh dia 7 kambing. Niatan beda-beda. Boleh. Ya, boleh. Gitu ya. Nah, wasyatu wa tujzi usyatu, dan diperbolehkan asyat. Syatu itu adalah boleh kambing, boleh domba. Jenisnya syat ini dalam bahasa Arab al-muayyanah minadh-dhani awil ma'zi, yang disebutkan ditentukan tadi itu baik domba maupun kambing an wahidin. Nah, kalau kambing atau domba hanya boleh satu orang. Fakot fa in dzabahaha, jikalau dia menyembelihnya anhu, ya, niatan untuk dirinya, wa an ahlihi, ditambah dengan niatan buat keluarganya, au anhu wa asyraka ghairah. Nah, atau untuk dirinya kemudian dilibatkan lagi buat orang lain, siapa? Bisawabiha, dalam pahalanya. Ingat Pak ya? Pahalanya. Ya, jaza maka diperbolehkan pahalanya. Jadi walaupun misalkan niatan yang kurban adalah nama kita, kita niatkan aja itu buat keluarga juga. Tapi yang dapat pahalanya, bukan berarti nanti tiap tahun jadi begitu, bukan. Ya, nanti kalau tambah rezeki ya tambah lagi 2. Kita kurban tahun ini 1, baru rezekinya 1, tahun depan ada 2, tambah lagi 2. Bukan berarti 1 aja tahun depan, duit padahal banyak, proyek lagi lancar, lagi cair. Ya, tapi karena dengar kayak begini salah ngaji nih, akhirnya 1 aja kurbannya gitu. Ya, antar yang lain dapat ini Ustadz. Bukan begitu. Ya, maksudnya jaza mendapatkan dia pahalanya dengan niatan begitu. Tapi dalam fikih kan, ya, wa tujzi'u asyatu, ya, diperbolehkan syat itu baik dari domba maupun kambing hanya untuk 1 orang, bukan 2, bukan 3. Ya, tapi kalau pahalanya insya Allah dapat. Wa alaihi hamlu khabar, sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis Nabi dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagaimana yang biasanya orang juga pada banyak yang baca. Apa itu? Ya, Rasulullah berkurban bika ini dengan 2 kibas, ya. Dengan 2 domba itu, waqala, kemudian Nabi berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terima ini dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad. Jadi Rasulullah itu pernah berkurban satu hari itu 2, ya, dua hewan kurban. Pertama untuk beliau dan keluarganya, yang kedua adalah untuk beliau dan umatnya. Nah, jadi ini kemudian yang diambil dalil oleh kita, dan kita salah paham memahami itu, ya, padahal maknanya itu banyak Pak ya. Ya, Rasulullah ingin mengatakan bahwa yang 1 kambing ini atau domba ini untuk aku dan keluargaku, itu memang yang diperbolehkan hanya 1, tapi pahalanya. Jadi Rasulullah itu kalau melakukan sesuatu banyak dalil yang bisa diambil. Ya, banyak sumber hukum yang rentetannya dari 1 hadis itu saja. Kemudian memaknai para ulama bahwa ini menunjukkan kalau kita kurban kemudian pahalanya ditujukan, dihadirkan untuk keluarga kita, itu kita dapat. Ya, keluarga itu mendapatkan tetap pahalanya, tapi tetap yang namanya kurban hanya untuk 1. Nah, yang kedua, kambing yang kedua, Rasulullah katakan bahwa ini untuk dirinya dan umatnya. Itu dalam apa? Dalam arti bahwa Rasul tahu umatnya nggak semuanya akan bisa kurban. Ya, kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah tahu umatnya tidak semuanya orang kaya, orang ada, orang bisa melaksanakan kurban. Maka udah digugurin duluan sama Rasulullah. Ya, saking Rasulullah sayang sama kita-kita sebagai umatnya. Gitu ya, Pak. Kemudian apalagi? Ya, qala fil majmu', ya. Qala fil majmu', dalam kitab majmu', wa mimma tadillu bihi lidzalika al-khabarus sahihu fil muwatta anna Aba Ayyub al-Ansari qala kunna nudahi bisyatil wahidah yadbauha ar-rajulu anhu wa an ahli baitih. Nah, kemudian dalam kitab Majmu' dan diantara yang menjadi dalil itu adalah al-khabarus sahih, khabar sahih dalam kitab Muwatta anna Aba Ayyub al-Ansari, bahwasanya Abu Ayyub al-Ansari
Qala berkata, kunna nudhahi bisyat, kami berkurban dengan satu ekor kambing yadbauha rajulu yang disembelih oleh seseorang, ya, anhu wa an ahli baitihi, yang diniatkan untuknya dan juga untuk keluarga. Tsumma tabahan nasu ba'du, kemudian manusia setelah itu membanggakan diri, fasorat mubahatan, kemudian menjadi orang yang bangga. Ya, wa kharaja bimu'ayyan istirak. Nah, terus ini lanjut, tidak penting. Wa afdalu anwa'ut tadhiyah, wa afdalu anwa'it tadhiyah, dan ya, yang paling utama jenis hewan binatang kurban, bin nadhari li iqamati syi'ariha, dipandang dari syiarnya. Apa itu? Al badanah, ya, onta. Jadi kalau mau tingkatan derajat hewan kurban yang mana yang lebih afdol, kalau lihat dari syiarnya ya unta, ya. Tumma baqarah, ya, kemudian sapi, lianna lahmal badanah aktsar min don. Nah, lianna lahmal badanah aktsar. Nah, karena kenapa sapi juga syiar, ya, tapi kenapa tetap onta yang lebih afdol ketimbang sapi? Berhubung onta dagingnya lebih banyak, ya. Tsumma dha'nun tsumma ma'zun. Ya, kemudian domba, kemudian kambing. Litayyibid dha'ni 'alal ma'zi. Ya, dikarenakan daging domba itu lebih enak, ya, lebih lezat ketimbang daripada daging kambing. Tsumma al-musyarakah fil badanah au baqarah. Kemudian gabungan, atau bahasa kita gampangnya urunan ini, di dalam unta maupun di dalam sapi. Kalau tadi satu orang satu, oh itu bagus syiar. Ya, kalau misalkan ini kemudian musyarakah. Ya, musyarakah itu sama-sama. Ya, kita gabungan, ya, dari kolektifan. Ya, jadi 7 orang. Amma bin nadhar lil lahmi falahmu dha'ni khairuha. Kalau ditinjau dari segi daging, maka daging domba itu yang paling terbaik. Ya. Wasab usyati afdal min badanah au baqarah. 7 kambing atau 7 domba tetap lebih afdal ketimbang satu sapi. Ya, jadi kalau dilihat ditinjau, tetap aja misalkan ada orang kaya nih. Dia beli satu sapi buat namanya sendiri. Terus satu lagi orang kaya beli 7 kambing buat satu nama dia sendiri. Afdolan mana? Afdolan 7 kambing. Kenapa? Ya karena daging lebih banyak. Lagian juga harga lebih mahal. Cobain aja. Ya, harga lebih mahal. Kambing 4 juta kecil. Pas setengah 5 juta. Kalau urunan sapi kan 3 juta setengah. Betul nggak Pak? Kambing yang pantas 5 juta. Yang pantas kelihatannya enak gitu dipandang 5 juta. Dagingnya ada, semok gitu kambing. Itu 5 juta. 5 kali 7, 35. Ya. Dibeli kalau misalkan sapi yang 30 udah gede banget itu. Ya. Makanya tetap mahalan kambing. Tetap mahalan beli satu begitu ketimbang daripada kolektifan. Maka afdol tetap. Ya, dilihat dari segi harga. Yang kedua dari segi daging. Ya banyakan kambing. Ya. Cuman kata ulama kalau begini ya sebenarnya fleksibel. Fleksibelnya apa? Ya kalau dilawan sama sapinya Jokowi 1 ton ya kalah. Begitu Pak. Ya. Lawan sama sapi yang 1 ton 300 kilo. Ya kambing 7. Ya kambingnya udah kecil-kecil banget harga 5 juta dilawan 1 ton kalah tetap. Jadi di mana yang daging yang paling banyak itulah yang afdol. Begitu aja kata ulama. Ya. Di antara itu afdol dagingnya yang paling banyak. Ya. Nah, wasyatun afdol min musyarakati fil badanah, satu kambing atau domba itu lebih afdol ketimbang daripada kolektifan di dalam satu sapi maupun onta lil infiradi bi iraqatid dam, karena biasanya darahnya itu nanti lebih banyak gitu maksudnya. Sekarang kalau misalkan ditimbang, kalau ini dilihat pandangan daripada tetesan darah yang jatuh pada saat 10 Dzulhijjah dan ayamut tasyrik. Ya, jadi berat darahnya banyakkan mana nih kalau 7 kambing atau domba dipotong dibandingin dengan satu sapi darahnya. Ya, maka kalau dihitung banyakkan yang tadi yang 7 itu kalau ditinjau dari segi
darah, tetesan darah, ya, kucuran darah itu. Wa ajma'u ala istihbabis samin fil udhiyah. Nah, dan juga mereka sepakat bahwasanya yang gemuk itu yaitu lebih disukain di dalam eh, pelaksanaan kurban. Fasaminatu afdol min ghairiha, intinya adalah yang gemuk itu lebih afdol daripada yang lainnya. Kemudian mata qaddama min afdoliyah. Kemudian sesuatu yang telah diterangkan ya minal afdoliyah, bagian daripada keutamaan fizawat dalam zatnya itu, wa amma alwan. Nah, ini dari tinjau daripada warna, fal baydau afdol. Ya, warna yang paling afdol. Tadi kan ditinjau dari segi daging intinya. Nah, sekarang dari warna, mana nih kita nih kalau kita mau kurban, mana mau dapat pahala yang afdol yang lebih utama? Pertama, binatang yang warnanya putih. Cari sapi putih, cari domba putih, cari onta putih. Kayaknya onta putih semua ya. Iya. Ya, putih. Cari. Karena kenapa? Ini masalah berkaitan sama ibadah. Kilalit ta'abud. Karena berkaitan sama ibadah. Kita aja sunnah kalau pakai baju putih. Gitu. Ya. Summa sofro. Kemudian kuning. Ya. Urutannya gitu. Putih. Turun. Kalau nggak ada putih, udah kuning. Cari kuning. Nah, nggak ada kuning. Summa al-afro. Putih tulang. Wahyallati la yasbu bayaduha. Yaitu putih yang nggak kelihatan putih-putih banget, putih tulang, ya, nggak terlalu bersih gitu putihnya. Nah, itu putih tulang. Cari. Kalau putih tulang nggak ada juga, cari lagi di bawahnya deh. Apa Ustaz? Tumal hamro, merah bata, merah tanah. Ya, maksudnya agaknya gimana? Bukan merah bata ya, merah bata mau bukan merah ya. Ya, kayak coklat gitu tapi rada-rada muda lah. Coklatnya bukan coklat tua. Ya. Tumma balqa, kemudian yang belang, hitam putih gitu yang belang. Maksudnya bukan belang zebra cross ini. Belang maksudnya ada dua warna dalam satu kulitnya, atau ada tiga warna. Tumma sauda, kemudian hitam. Terakhir nggak ketemu-temu juga, adanya hitam Ustaz. Jadi gitu aja udah. Ya. Jangan dipersulit, ini masalah afdoliyah. Cuma kalau mau dapat afdolnya, ambil yang putih. Begitu Pak ya. Ya, wakil ali husnil mandor, ada yang mengatakan kenapa sabab begitu urutan daripada warna itu li husnil mandor, karena enak dipandang, biasanya yang putih lebih cakep, enak dipandang. Wakil ali thayyibil lahmi, karena itu juga dikatakan ada sebagian pendapat bahwa berbeda warna itu akan berbeda rasa dagingnya nanti. Gitu. Ya, kalau putih berarti rasa dagingnya lebih enak ketimbang daripada yang hitam. Gitu. Yang kuning jauh ya ketimbang yang hitam, karena yang kuning masih di atas, putih, kuning, putih tulang, ya coklat muda, ya coklat tua, belang, hitam. Tuh urutannya gitu. Nah, waruya al-Imam Ahmad khabar, ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad satu hadis, ladamu afra, ya sungguh apa darah hewan yang putih tulang ahabu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min dami as-saudawaini, ya saudawaini, daripada darah hewan yang berwarna hitam. Begitu. Ada khobar hadis Nabi, sungguh darah dari hewan kurban yang berwarna putih tulang itu lebih Allah cintai ketimbang daripada darah yang hewannya berwarna hitam. Nah, baru nih sekarang wa arbaun la tujzi'u fit tuhaya, 4 kategori yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Pertama al-ula al-aura'u. Ya, yang pertama adalah buta. Ya, nih Pak, kita mau kurban Bapak Ibu, nanti siap-siap pilih yang bagus ya. Beli mau di petaninya, mau di orang yang jual, hati-hati ya, pilih-pilih yang bagus. Apa itu yang bagus itu? Jangan yang buta. Ya. Al-bayinu auruha atau awaruha. Al-bayinu auruha, yang sangat jelas butanya ya. Kalau dikit-dikit bice mah enggak apa-apa. Ya, yang sangat jelas ini al-bayinu, karena Nabi mengkaitkan itu
dengan al-bayinu yang sangat jelas bi alam tabsuru, ya, yang sekiranya dia tidak bisa melihat bi ihda ainaiha, walaupun salah satu matanya. Jadi nggak bisa ngelihat full salah satu matanya, wa in baqiyatil hadaqah, walaupun bola matanya ada. Nah, biasanya kalau kita kan tahulah kalau hewan itu kalau buta itu bisa kelihatan dari matanya itu biasanya ketutup, ya. Yang si hitamnya itu ketutup itu kelihatan tuh, Pak. Ya. Atau misalkan nyari makan dia salah mulu dia, nubruk mulu, makannya di sini dikasihnya nubruk mulu dia, berarti buta. Ya. Nah, ini yang kayak gini walaupun satu, walaupun bola matanya masih ada, jangan dipilih. Ya. Kita aja kalau persembahan buat orang aja, buat atasan kita, komandan kita ngasih yang terbaik. Ini buat Allah. Ya, kita harus pilih, cari yang bagus, yang baik. Gitu ya. Nah, apa sih sebabnya Rasulullah itu? Nah, makanya Rasulullah itu dalam hadis ya dikatakan, nih hadis aslinya, asal hadisnya itu adalah um, mana hadis asalnya. Nah, arba'un la tujzi'u fil atohi. Ini hadis Nabi SAW riwayatkan oleh Imam Turmudi, bahwasanya Nabi bersabda, 4 kriteria yang tidak diperbolehkan untuk binatang, untuk berkurban, ya, hewan binatang yang dijadikan berkurban, yaitu al-aurau al-bainu awaruha, ya, hewan yang buta, ya, yang jelas butanya, wal maridu, dan hewan yang sakit, al-bayinu maraduha, yang jelas-jelas sakit, ya, wal arja, kemudian arja itu disebutkan pincang, ya, pincang, al-bayinu arajuha, yang jelas-jelas ketara pincangnya itu, ya, atau patah tulang. Nah, kemudian kata Nabi, wal ajfa, ajfa itu adalah yang kurus, ya, allati la tunqi, yang tidak ada dagingnya, ya, tidak ada, dikatakan di sini ma'khudatun minan niqyi, ya, minan niqyu itu ya bi iskanil qaf bi kasrin nun, minan an-niqyu, yaitu wahwal muhku, tidak ada sumsum, ya, sumsumnya nggak ada, ceking, kurus ceking. Nah, itu 4. Kenapa sababnya, Pak? Bapak Ibu, karena satu tujuannya, karena dagingnya itu yang kurang. Orang, bukan orang, hewan, maaf, hewan buta itu kan dia nggak bisa nyari makan. Kalau nggak bisa nyari makan berarti ujungnya apa? Kurus, ya kan? Yang sakit, konsumsi juga nggak baik, nggak bagus konsumsi. Akhirnya kurus, pincang. Gimana nyari makannya dia? Ya. Nah, maka ini juga akan mempengaruhi kepada daging. Jadi 4 kategori ini ujung-ujungnya adalah berpengaruh terhadap daging. Iya, isi daripada badan itu. Al-marid, hewan sakit. Kan kita kalau lagi sakit malas banget makan kita. Kita aja lagi sakit biasanya turun. Ya, berat badan kita. Hewan juga sama gitu. Terus ditambah, ya, matanya yang buta. Nah, kalau mata buta nggak bisa dia makan dengan lahap, ya, karena terhalang penglihatannya, buta. Pincang sama juga. Ketika dia cari rumput, maka nggak akan seleluasa orang yang orang lagi, orang mulu itu. Hewan yang sehat kakinya, dia akan cari itu rumput, ya, gitu. Nah, jadi buta ya tadi ya penglihatannya. Jadi, nah ini boleh ya, ujibu bi anna Syafi'i, ajibu, ya, aku menjawab bahwasanya Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu qala, berkata, aslul auri bayadu yuqtin nadir. Nah, maka asalnya buta itu adalah putih yang meliputi, menghalangi penglihatan. Ada tuh putih, nanti kalau kita lihat di hewan tuh biasanya putih di matanya itu full gitu ya. Nah, itu yang tanda ciri bahwasanya itu dia penglihatannya sudah buta. Wa in kana kadzalika fataratan yakunu yasiran wa idza kana, nah, jikalau memang penglihatannya itu kabur, ya, maka bisa ditinjau, fataratan yakunu yasiran, kadang ada yang sedikit kaburnya, ya, yang nggak terlalu parah gitu, yang ringan, fala yadur, maka nggak masalah, itu masih bisa dipakai buat kurban.
Fala buddha min taqidihi bil bayyin. Maka harus dengan mengikatnya dengan bayyin, dengan jelas-jelas. Kama fil hadis at-Turmudi al-ati, sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis Imam Turmudi yang tadi telah disebutkan. Nah, jadi kalau yasiron cuman ya penglihatannya buram-buram sedikit lah, nggak apa-apa itu mah. Ya, jadi jadi banyak ini Pak, di sini terangkan kategorinya. Ada hewan yang tidak bisa lihat kalau malam, tapi kalau siang bisa lihat. Boleh nggak itu dijadiin kurban? Boleh. Ya. Jadi aswa itu wahyallati la tabsuru lailan. Hewan yang tidak bisa lihat ketika malam, sama kayak kita kan Pak ya. Ada kita juga malam kita nggak bisa lihat, kabur penglihatan kita kalau malam tuh nggak jelas. Tapi kalau siang jelas, gitu ya, jelas. Nah itu namanya aswa li'anna hatta besur waqtar ra'i ghaliban. Nah kalau waktunya dia mengembara cari rumput siang hari dia bisa lihat kelihatan. Itu ada hewan yang jenis begitu. Nah itu boleh. Nah atau misalkan waktu amsya itu masih diperbolehkan apa? Dhaifatul basor, ya penglihatannya udah lemah. Kayak udah mulai kayak kita kan kalau udah mulai tua itu makin lemah penglihatan kita. Ya, kemudian ma'asailan dam'i ghaliban. Nah, biasanya itu dia keluar mulu air mata. Ya, jadi kalau nggak hewan misalkan keluar air mata terus gitu ya, bukan sedih itu. Ya, dia memang penglihatan dia udah mulai rabun. Nah, itu masih boleh kalau dalam madhab kita. Ya, karena itu nggak mempengaruhi. Nah, tapi kalau yang benar-benar ketutup, ya nggak bisa ngelihat, penglihatannya udah hilang, nah itulah yang tidak boleh. Nah, yang kedua yang pincang yang jelas, pincangnya ya. Ya. Sehingga makanya disebutkan di sini sehingga dia tidak bisa berjalan ke tempat untuk mencari makan. Wa tatakhallaf anil qati. Nah, tapi kalau pincangnya pincang sedikit ya yasiron yang ringan nggak apa-apa, masih boleh. Ya kalau pincangnya emang dari mulai kecil pas lagi dilahirkan pincang ya atau misalkan apa ya, pincangnya itu pincang potong, bukan pincang karena insiden ya, pincangnya pincang memang potong gitu, terpotong. Nah, itu jangan ya kita beli hewan yang seperti itu ya. Nah, ini saya selesaikan dulu. Nah, wa tatakhallaf anil qati, beda kalau urusannya dengan terpotong, benar-benar terpotong. Kalau pincang fisiknya masih ada ya, tapi dia pincang karena mungkin dia waktu dia lagi ngembara, dia berantem sama kawannya dia, akhirnya jadinya dia jatuh ya. Kalau kana arojuha yasiron bihaitsu la tatakhallaf bi anil masyah lam yadur. Kalau pincangnya itu pincang ringan tapi dia bisa jalan masih bisa walaupun pelan-pelan ke tempat dia cari rumput, cari makan itu, maka masih diperbolehkan. Kama fir raudhah sebagaimana dalam kitab Ar-Raudhah. Wa tsalits al-maridatu al-bayinu marduha. Yang ketiga adalah sakit, kategorinya yang tidak boleh, yang jelas-jelas sakitnya. Nah, sakit yang mempengaruhi ke dagingnya, ya, sakit yang akan mempengaruhi ke dagingnya. Ya, bi ayyadhara bisababihi hazaluha wa fasadulahmiha. Nah, diperkirakan tampak betul karena dia sakit akhirnya mempengaruhi ya ya bioaktif berbekas ke dagingnya itu, berpengaruh sekali ke dagingnya itu. Tapi kalau sakitnya sakit nggak berpengaruh ke dagingnya nggak masalah, ya sakitnya itu. Kalau kana maroduha yasiron lam yadur, kalau seandainya sakitnya itu ringan maka juga tidak masalah. Wa yadkhulu fi itlaqil musannif al hayma bi fathil ha wal maddu wala tujzi li annal hiyam kal marad. Nah, ini beda. Ada lagi sakitnya sakit stres. Ya. Ada hewan stres kan ada ya. Kita dibilangin, oh biasa ini lagi stres Pak dia Pak. Oh ada. Ini biasanya kalau stres begini udah nggak karu-karuan, makan nggak mau. Nah, jadi ngimbaslah ya, ya beruntut gitu ke arah daging. Nah kalau ke arah daging berarti dia ya'khudul masya fatahimu fil ardi walat araka maqala fiz zawaid. Nah dia dikategorikan seperti yang sakit tadi, ya, yang jelas-jelas sakitnya. Jadi ada hewan lagi stres begitu, kemudian dia akhirnya apa namanya bahasanya itu orang aring gitu ya. Jadi dia itu nggak karuan hewannya itu. Nah kemudian dia dikasih makan nggak mau,
dicariin rumput juga nggak mau gitu. Nah, maka ini katanya dihukumi seperti mana yang sakit. Warabi'ah al-ajfa, yaitu yang keempat adalah yang kurus. Ya, wahiyallati dzahaba lahmuha as-samin, yang mana telah hilang dagingnya itu, daging yang gemuk itu, lemaknya itu hilang bisa babi mahasolalaha minal hazal, ya, disebabkan karena dia mendapatkan apa namanya, terlalu ceking tadi itu, minal huzal atau minal hazal, wahwa kama qala Zauhari ditus sama nih ya, yaitu ceking intinya. Ya, saking kurusnya makanya cari kambing atau sapi yang rada gemukan gitu ya, yang rada gemukan. Karena ini kan gini, penyakit ya, Bapak-bapak, penyakit, terus kemudian apa namanya itu tadi ya, pincang ya, terus kemudian terlalu kurus, terus kemudian buta, itu kan nanti ngefeknya ke daging. Sedangkan yang dibagikan ya untuk orang-orang itu adalah dagingnya. Ya, jangan sampai ada penyakit apalagi berpengaruh ke dagingnya kita berikan kepada orang, orangnya menjadi bahaya, ini yang jadi mudarat. Gitu ya. Karena yang akan dikonsumsi oleh kaum muslimin saudara-saudara kita itu adalah dagingnya gitu. Nah, itu aja dulu Pak ya. Ya, penjelasannya. Mungkin ada yang mau ditanya Pak? Ada yang mau nanya? Masalah kurban. Mana? Oh, baik. Ya, masuk kerbau, masuk kerbau. Masuknya kategorinya sapi, jenis sapi. Ya, tapi sapi masih baiklah, sapi peliharaan. Ya, kerbau liar juga masuk, ya masih termasuk, bukan banteng itu. Tuh, ada lagi. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang saya tanyakan ini kaitannya dengan biaya operasional, kemudian kulit juga, kulit sapi gitu ya. Kadang-kadang ada ini untuk kulit, kan kita kalau korban sering ada yang datang orang yang beli-beli kulit, apa ini bisa? Karena kita sering terpengaruh dengan di YouTube itu Pak Ustaz. Pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Nah, Apa? untuk kulit YouTube gimana? YouTube di YouTube ya di HP kan kadang-kadang ada Ustadz pendapatnya seperti ini, ada lagi pendapat seperti ini. Ini kita mau penanyaan aja untuk upah yang motong apakah bisa diambil dari penjualan kulit sapi, kemudian biaya operasional ini kaitannya biaya operasional untuk beli apa namanya beli pembungkus plastik, kemudian biasanya panitia ada makan siang nasi padang kan gitu. Ya. Ini apa bisa diambil dari Makan siangnya bukan sop kambing, bukan? bukan Nah, makan sop siang di kambing luar ya. itu ya. Gitu. Apa bisa diambil dari seperti itu tadi, entah kulit, entah dari Iya. kepalanya atau apa gitu tapi. Iya. Itu yang sering kita temui di acara kurban ini. Baca Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah kulit ya udah jelas-jelas di dalam fikih manapun ya, la yabi'u minal udhiyah syai'an, tidak diperbolehkan menjual dari salah satu apapun ya yang dari bagian hewan kurban itu ya, sama sekali apapun itu ya, karena hadis Nabi man ba'a, ya barang siapa orang yang jual, tadi kata Nabi jilda udhiyah, ya, kulit. Nabi malah jelasin lagi lebih jelas, kulit, siapa orang yang jual kulit hewan kurban itu fala udhiyatalah, maka dia tidak dikategorikan termasuk orang yang berkurban. Jadi kurbannya nggak diterima sama Allah, waliyadzubillah. Nah, jadi gini ya, saya mau tekankan ya, ini kan ada pengkurban. Contoh ya, saya kasih contoh ini. Haji Suhaim nih berkurban sapi, saya panitia,
Haji Suhaimi menyerahkan ke saya hewan kurbannya itu. Pak Ustadz, tolong ya saya serahkan ke Pak Ustadz untuk penyembelihannya dan segalanya. Nah, di sini saya bukan pemilik. Yang pemilik Haji Suhaimi. Saya hanya diwakilkan ya untuk mengurus itu. Nah, ketika diwakilkan, maka hukum saya juga sama seperti hukum pemilik. Hukum pemilik apa? Nggak boleh menjual kulit. Maka saya juga nggak boleh jual kulit. Ya. Karena posisi saya itu sama lah kira-kira dengan pemilik. Hanya saya diwakilkan saja. Gitu. Ya kan? Saya diwakilkan aja gitu. Nah, akhirnya dikasih ke saya. Nah, maka saya nggak boleh sebagaimana sesuai yang aturan syariah tuh. Ya dalam fikih itu nggak boleh jual yang namanya kulit, nggak boleh jual namanya apa tanduk, kepala, nggak boleh. Iya. Makanya saya heran sama orang Indonesia masalah kulit aja itu, ngutak aja situ. Itu tai kalau bisa jual, jual kali itu tai. Iya, lah bukan main. Lah iya, kalau kalau seumpama itu kotoran bisa dijual, dijual kali itu orang Indonesia. Lah, iya. Maksudnya tapi saking kita tuh hirsun sekali kita tuh. Saking kita tuh ambisi banget kita masalah kulit. Nah, makanya kehati-hatian kita, udahlah nggak usah jual. Nah, kecuali yang punyanya ngomong ke saya, ya pokoknya Pak Ustadz kulitnya mah udah buat panitia aja, saya udah serahin, palanya juga terserah. Pokoknya saya mah minta dagingnya segini aja udah. Saya minta bagian ini aja, paha saya minta bagian paha, terserah dah kalau masa akutnya saya udah hadiahin dah buat panitia. Nah kalau kayak begitu baru boleh kita jual. Japokul berarti ikrar. Ya, karena sudah ada lisan gitu. Karena ini babnya bab lain ini karena bab jildun aja dibahas tersendiri dalam fikih. Ya, dia punya bab tersendiri dia tuh masalah kulit. Karena kenapa ulama ngejelasin sampai begini masalah kulit? Karena tahu nih orang Islam banyak yang ambisi sama kulit. Iya. Makanya sampai diterangin pol ini. Sebenarnya kalau dilanjut diterangin pol ini. Ya, banyak ini yang masih diterangkan ini, masalah kulit. Jadi, kalau pemiliknya ngomong, ah pokoknya buat panitia lah, pala mau kulit hadiah lah buat panitia. Gitu. Kata yang punyanya ini, ya berarti itu buat kita. Nah, kalau buat kita, maka kita mau jual, jangankan jual buat ngasih upah, ya buat dikantongin sama kita nggak apa-apa boleh. Sama perihalnya kalau misalkan orang, misalkan ya, ketika udah dikasih daging kurban, ya orang miskin atau orang sekitar sini, dikasih daging kurban, dijual sama dia, boleh nggak? Boleh. Loh saya, misalkan ini ya, dari Janatin dapat, dari Nurul Madinah dapat, dari sono dapat, datang pada ke rumah saya, Pak Ustadz, ini daging, Pak Ustadz, pas lagi dimasukin, lah, banyak bener ini. Kata saya, jual ah kalau begitu. Boleh. Jadi milik kita, ya jadi milik kita. Nah makanya kalau daging mah udah pasti lah, pasti itu diberikan ya. Tapi kalau daging pun jangankan kulit, daging jadi upah, nggak boleh. Ya, ini kita nggak bicara kulit, daging aja kok jadi upah nih, upah yang penjagal ya atau dan semuanya itu upah penyembelih nggak boleh. Ya. Nah kulit aja nggak boleh, apalagi daging kita maksud. Bapak, tolong Pak, sembelihin sapi saya. Nanti Bapak saya kasih upahnya. Tuh, paha belakang Bapak ambil. Boleh nggak gitu? Ini kita nggak bicara kulit, nih, bicara daging. Boleh nggak? Nggak boleh. Gitu, nggak boleh. Bapak, tolong ya, Bapak potong sapi saya. Nanti saya kasih uang 300.000 plus buntutnya. Waduh, ada buntut jarang-jarang nih buntut nih, ya kan? Mau dia. Padahal kalau nggak pakai buntut 500.000. Karena berhubung dia dikasih buntut sama kita hargain buntut 200.000. Jadi kita upahin dia 300.000. Berarti itu ngupahin penjagal dengan salah satu anggota tubuh hewan kurban. Nah, itu kalau terjadi begitu, panitia tanggung jawab. Ya, panitia harus tanggung jawab karena dia posisinya sama seperti posisi pengkurban, harus tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena orang yang kurban jadi nggak sah. Sabab apa? Sabab dia. Karena dia menjual.
Kecuali udah diikrarkan, dihibahkan kepada kita panitia. Udah apa? Hadiah aja udah buat panitia gitu. Nah sama kayak daging yang buat makan juga sama begitu. Tadi yang kedua apa? Hah? Yang kedua ini Oh ongkos motong. betul. Ongkos motong ya itu mah lumrah lah ya. Ongkos motong itu gitu. Jadi kalau bicara operasional, ongkos motong, itu harus kita ini sama-sama saling mengetahui, saling mengerti ya. Gitu. Kita punya kambing, kita motong nggak bisa, ya megang pisau aja gemeter, ngelihat darah aja pingsan. Nah, kita nyuruh orang, itu kan jasa, ya. Itu wajar. Ya kalau seumpama bahkan ya kalau saya itu malah menyarankan semua masjid itu panitia menetapkan ongkos itu. Ya, tapi jangan terlalu kemahalan, jangan kemurahan juga jangan. Ya, kenapa? Nanti ujung-ujungnya mohon maaf ini. Kalau nggak ditetepin ongkos, ujung-ujungnya apa? Pakai kas masjid. Ini yang jadi masalah. Nah, pakai kas masjid apa urusannya? Urusan kurban kas masjid. Ah, itu apa namanya tuh? Kotak amal yang muter Jumat itu dipakai buat itu. Nggak boleh tuh. Kalau kurban ya buat kurban. Nah, dari mana dananya? Kalau misalkan pengurus seumpama yang motong aja, Pak, tolong ya Pak, ini saya mau kurban di sini di mana? Di Masjid Janatin. Iya, ya udah Pak, tolong Pak. Gitu. Terus Bu, iya ini aja katanya gitu kan dikasih hewannya. Nanti saya minta Pak ya pahanya dua belakang lah. Udah mengagak ngasih ongkos minta pahanya dua belakang. Sendiri aja udah Bu. Iya gitu bawa sendiri. Bawa sendiri aja. Kalau saya lebih demen begitu. Bawa sendiri aja. Kenapa begitu? Loh, kok begitu sih Pak Ustadz? Loh iya kan bagusnya sendiri bukan? Ya Nabi bilang katakan potong sendiri. Sendiri itu lebih bagus. Kita nih karena kita sadar kita nggak bisa, kita nggak mampu, nggak ngerti ilmunya, udah gitu belum lagi masalah nyembelihnya, belum lagi masalah nyesetnya, belum lagi tangan bau dan segalanya, belum lagi plastik aman rapia dan segalanya. Kita serahin, ya apa sih salahnya kita ngeluarin 100.000? Kan gitu. Apa sih salahnya? Lah panitia juga manusia, bukan robot. Ya, panitia juga manusia, lagi ngecak-ngecak butuh kopi, lagi ngecak-ngecak butuh cemilan yang dinyem-nyem. Kan gitu, Pak. Ya, maka kalau saya udah selalu menyarankan ke masjid manapun yang saya ngisi kajian, tetepin tetepin yang namanya itu. Itu nggak haram begitu. Ya, karena namanya kayak begitu tuh ya memang itu buat kebutuhan yang namanya kurban. Dari mulai plastik, rapia, terus apa lagi? Apa terpal, ya. Pakai alat nih, pakai alat kan pakai listrik tuh. Ya kan? Pakai alat. Wattnya gede, ya. Terus yang pada ini kan pada mau minum, masa pada didiemin aja diantepin begitu. Ya, buat makan, capek, buat minum, buat ngopi, masya Allah. Ya, jadi tetepin lah begitu. Ya sekarang nih rata-rata umumnya sapi itu 700 sapi. Kenapa? Karena kalau 3,5 ambil dari satu pengkurban itu 100.000 wajar nggak? Wajar kan 700. Ya, sapi itu. Nah, kalau kambing sekarang itu ya rata-rata itu kan saya beberapa masjid di sini. Rata-rata tuh 150. Ya, kambing rata-rata. Domba 150 atau paling mahal 200. Paling mahal 200. Nah, sapi boleh taikin. Kenapa? Tadi karena satu orang 100, berarti kalau 700 wajar. Begitu. Buat segala macam dan sebagainya, ya. Jadi silakan kalau yang mau ini dan dianjurkan sama saya seumpama ada masjid musola, enggak Pak, kita di sini seikhlasnya aja. Jangan ngomong seikhlasnya, sepantesnya. Oh iya di kelas seikhlasnya dikasih 2.000 sama dia. Sepantesnya, ya, sepantesnya. Bilang, kita di mari sepantesnya aja. Nah, kita juga kalau lagi mau kurban di satu tempat, ketika ditanya musola masjid, Pak mohon maaf operasionalnya berapa? Ya pokoknya seikhlasnya aja Bu. Nah kita juga jangan tuman, jangan keenakan. Kita kasih 20.000 doang, kita sadar diri, kita kasih aja 100. Walaupun dia
tidak memastikan, tidak menentukan nominal 100.000 kah 50.000, kita kasih aja 100. Ya, kitanya nih yang kurban harus sadar diri. Gitu. Satu kambing, ya. Kalau kita punya satu sapi, ya kudu siap 700.000 itu. Ya. Kalau orang kurban satu orang satu sapi, udah pasti orang kaya itu. Bisa ngeluarin 30 juta, nggak bisa ngeluarin 300.000, payah. Payah itu. Itu sama aja bisa beli rokok, nggak kebeli korek. Ya, begitu kira-kira. Ya. Ada lagi? Yang lain? Baik, gantian dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mau nanya Ustadz, tadi disampaikan bahwa kulit itu bisa dijual asal ada amanah dari yang pengorban. Itu kira-kira abdul nggak kalau panitia begitu nerima langsung nanya, langsung tanya, Pak boleh nggak nanti kulitnya saya jual? Itu misalnya kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya ada kambing, terus kambing ini nggak tahu punya siapa. Sampai ditunggu 5 hari apa-apa, misalnya kita tinggal di ladang atau apa. Nggak ada tuannya. Tiba-tiba kita kurbankan. Untuk niat kita sendiri. Itu gimana hukumnya? Ya, yang kedua dulu nggak boleh. Ya, itu. Ya, kambing. Yang kedua nggak boleh. Ya, yang kedua dulu biar cepat. Itu aja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua nggak boleh ya. Jadi kalau nemuin kambing ya di kebun, ya, lagi nggak punya ada tuannya, jangan kita pura-pura ngaku tuannya, karena tuannya Allah. Gitu. Selama belum yang punya, ya nggak boleh kita kurbanin. Ya intinya gitu. Ya lo yang pertama, boleh nggak kita ngomong Pak ini nanti jangan ngomong gitu. Iya. Nih, yang gampang mah ya Pak, ya bikin form. Bikin form, saya udah kasih contoh tuh kemarin itu. Bikin form, di situ ada tulisan. Saya, misalkan contoh ya, saya Romdoni bin Fulan. Saya menyerahkan hewan kurban berupa titik 2. Sapi, kambing, atau domba gitu ya. Contreng misalkan di sapi, bread, contreng. Bawahnya lagi poinnya ada lagi. Gitu. Saya menghadiahkan kepala dan kulit ini kepada panitia. Setuju, sampingnya samping lagi tidak. Kalau setuju dia contoh yang setuju. Berarti dia udah menghadiahkan nama kita. Gitu. Nah, kalau bahasa lisan gimana? Bahasa lisan ngomong gini, Pak, mohon maaf, bolehkah Bapak berkenan menghadiahkan kulit dan kepalanya untuk kita? Sebagai panitia, oh boleh Pak, nggak apa-apa Pak, saya mah nggak tahu menau itu mah, pokoknya saya hadiahin aja buat panitia, kalau gitu nggak boleh. Ini bahasa lisan, tapi kalau bahasa tulisan gitu, bikin form. Enggak, kan dia ngasih hadiah ke kita. Kan hadiah itu ke kita. Ya, hadiah ke kita. Nah, kita mau jual terserah. Kita mau kemudian hadiah itu jual. Nah, biasanya kalau panitia itu jual nggak mungkin buat kantong sendiri ya. Biasanya gitu. Biasanya ujung-ujungnya buat kemaslahatan panitia juga. Iya, buat kemaslahatan panitia juga. Gitu. Rata-rata ya memang lumayan sih, menggiurkan juga lah kalau melihat dari segi duniawinya. Kulit itu satu, misalkan yang apa tadi, yang bahasanya sapi itu satunya 300-400 ribu ya. Kalau ada 20 kulit kan udah lumayan ketahuan. Bukan main. Iya. Kalau mau ngelihat arah situ, gitu ya. Tapi kan lagi-lagi tadi, ya kalau kita mah panitia rata-rata buat kemaslahatan. Tapi bagaimana biar supaya bisa halal itu kulit. Ya, tapi kalau main asal jual-jual aja jangan. Kita harus ada ikrar, harus ada ijab kabul dari yang berkurban. Ya, bikin form tuh, bikin form begitu. Jadi kalau ada yang datang sama kayak zakat ya. Kalau zakat kan datang, zakat fitrah, zakat mal, tulis kan gitu ya. Nanti dia pilih, oh zakat fitrah saya, oh zakat mal berapa, sekian-sekian. Nah itu bikin form gitu. Saya udah kasih contoh formnya itu. Bikin form. Terus saya
meminta bagian hewan kurban saya, itu ada tulisannya tuh. Hati, ya, paha, daging, ya, tulang, dia tinggal contreng. Gitu. Dia tinggal contreng itu. Nah, kalau dia mau minta, itu. Nah, nanti kan terakhir kan hewan ini saya atasnamakan untuk kurban sunnah atas nama ya, Fulan bin Fulan atau nama dia sendiri atau nama orang lain. Ada lagi Pak? Ada Ustaz. Ini yang kebiasaan di sini Janat ini kadang-kadang banyak. Cuman kadang-kadang kita ini ada sebagian role yang lain akan minta ke sini. Jadi motong sendiri tapi minta di sini. Kayak antara lima, kayak jonggol ya. Jadi minta seekor. Nah, itu ada. Hah? Gimana Pak? Jadi antralina, jonggol itu pada minta di sini. Minta di sini 1 ekor. Hah? Minta kurbannya itu 1 ekor sapi. Jadi nanti dipotongnya di sana. Nah, ini siapa yang minta? Ya kan sini, kalau sini kan ada angkatan laut juga di jonggol, di antralina gitu itu. Di daerah latihan pasti minta di ada. Nah, itu dikasihnya yang seperti apa gitu yang nanti. Enggak apa-apa. Iya, padahal kan nanti umpama kalau ada yang korban sini kan pengen menyaksikan. Atau kalau dipotong di sana itu bagaimana? Usahakan yang memang kita harus ngomong kalau pribadi ya, kalau yang sama kambingnya itu sama pribadi. Kalau yang perusahaan atau misalkan mengatasnamakan seumpama dan formal, tapi padahal kan bukannya beliau, itu bisa aja dialihkan ke sana atau perusahaan bisa saja ke sana. Gitu. Yang ya kalau atas namanya itu yang atas nama pribadi-pribadi, satu sapi satu dia pribadi, nah itu ahsan lebih bagus kita tanya dulu. Gitu ya. Ahsan lebih bagus tanya dulu. Ya potong sini dulu nggak apa-apa, potong sini dulu. Ya. Jadi intinya masalah pendistribusian daging itu ya, karena kan ini kurban ini lebih luas ketimbang daripada zakat. Satu, tidak ada kriteria golongannya, ya tidak seperti zakat itu harus ada golongan ini, golongan itu gitu ya. Karena orang kaya pun boleh makan. Gitu yang namanya hewan kurban ini kan lebih luas. Nah, terus kemudian masalah pendistribusiannya ya boleh dikasih ke sono yang memang kira-kira jarang yang kurban itu daerah kampung pelosok ya dikasih sedikit aja daging senengnya udah kayak apa loncat-loncat girang-girang itu orang sana itu ya. Kalau kita kan di sini saking ini banyaknya biasanya kebanyakan kita di sini malah itu boleh begitu. Nah baik berupa misalkan masih berupa sapi utuh ya dikirim ke sana ya atau misalkan sudah jadi daging sudah dicacak sudah beres sudah diplastikin baru dikirim ke sana boleh silakan nggak apa-apa. Nah, kalau kita mau lebih luas ya kita harus tanya dulu itu ke yang pemiliknya bapak ibu. Nah, kalau yang urunan ini yang repot nih yang 7 nih yang kolektifan nih sapi ini yang mau kita lempar ke sana kita harus ngomong ya harus ngomong kepada dia bahwasanya sapi ibu bapak akan dialihkan ke sana, tapi tetap tenang, bapak ibu tetap akan mendapatkan bagian dagingnya. Itu aja paling. Kita berikan dia ketenangan. Ada lagi? Tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru Ustadz, mohon ditegaskan. Ini kan selazimnya panitia ini kan tanggung jawab dunia akhirat. Ini yang harus kita jalankan. Permasalahan setiap pemotongan itu selazimnya, sewajarnya itu harus ditungguin yang pemilik itu harus ada menyaksikan. Itu lazim dan kita selalu panitia di lingkungan juga kita itu. Kalau enggak diwakilkan putranya atau siapa supaya akan lebih kita sama-sama ijab kabul udah serahkan. Pada waktu pemotongan itu penyembelihannya juga harus ada di menyaksikan itu satu. Kedua, apakah satu body itu ada yang diharamkan untuk dimakan? Karena ada sebagian ulama bahwa terpedu itu adalah haram. Nah ini mohon dijelaskan. Ketiga adalah kami itu panitia. Begitu kondisi diterima, hewan itu hilang.
itu tanggung jawabnya kepada panitia ataukah kita dianggap sudah itu ikhlas? Mohon jawabannya, Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Torpedo. Kata siapa torpedo haram? Gak ada ulama yang jelaskan masalah itu. Itu ada di fikihnya sebagian dan ulama itu kami juga saya sampaikan di dalam ini bukan kita adu argumentasi tidak. Selama ini memang torpedo paling gurih, tidak ada tulangnya masalah. Terima kasih, Pak. Iya. 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 Itu pemburu itu yang pertanyaan pemburu torpedo ini nunggu-nunggu jawaban ini. Iya. Kalau hewan kurban itu semua wama fiha yang ada di dalamnya semua juga itu halal kecuali kotoran. Ya kecuali kotoran. Udah itu aja. Halal itu. Ya bahkan mohon maaf nih kulit ya. Kulit kan saking sayangnya aja itu nggak bisa dimakan. Saking dia nggak bisa dimakan. Tapi yang dalamnya kalau diseset kan jadi kerupuk kulit itu. Yang dalamnya loh ya, seset itu. Nanti jadi kerupuk kulit itu. Ya, masih bisa dimakan, makan halal. Ya, halal semuanya halal, nggak ada istilahnya kata ulama siapa? Iya, bisa. Masih halal, semua halal itu. Yang ada di hewan kurban itu halal intinya. Ya, saya keterangannya banyak banget ini. Al-Iqna, kitab Iqna, Majmu, Raudhah, banyak banget ini. Ya, kitab-kitab Imam Syafi'i semua itu mazhab Syafi'iyah semua. Nah, itu halal semua. Ya, kecuali kotoran satu. Yang kedua masalah apa tadi? Yang pertama, paling pertama tadi menyaksikan. Lazimnya sunnah bukan lazim. Sunnah ya menyaksikan. Sebagaimana Nabi katakan kepada Sayyidah Fatimah ketika Sayyidah Fatimah kurban, fashhadiha qumi, kau bangun wahai Fatimah, kau datang ke tempat penyembelihan hewan binatang kurbanmu, fashhadiha, maka kau saksikan itu. Sunnah, itu perintah Nabi. Walaupun kata kerjanya fi'il amr, tapi tetap itu jadi jatuhnya sunnah. Cuman hanya sekelas atau grade-nya sekelas sunnah. Gitu ya. Jadi sunnah. Nah, jadi kalau masalah ikrar tadi, masalah ijab kabul itu, saya sarankan di awal ketika orang mau kurban. Jadi jangan nanti pas lagi udah hari pemotongan baru panggil. Kadang orang ada, orang nggak ada. Kadang bisa ada, kadang nggak datang. Ya, kadang nyaksikan, kadang nggak ada. Panggil-panggil. Nah, makanya untuk masalah ikrar, masalah dagingnya kah, atas namanya kah, kulitnya dihibahkan atau pala dan buntutnya itu dihibahkan buat panitia di awal ketika dia mau menyerahkan atau mau mendaftar kurban. Nah, itu di awal. Nah, adapun nanti misalkan dia sampai saksikan atau enggak, itu sudah selesai urusan itu. Sudah clear. Nah, tinggal masalah dia mau ikutin sunnah atau enggak. Tuh. Kalau bagusnya, saksikan Bapak Ibu. Makanya di sini di kita ini kajian kita, saya anjurkan siapa yang kurban, jangan nggak usah pergi dulu kemana-mana. Saksikan kita binatang Bapak Ibu ya disembelih. Gitu. Itu sunnah kata Rasulullah. Yang ketiga terakhir, kalau hilang tanggung jawab siapa? Panitia. Nah, kalau hilang, makanya panitia itu berat, Bapak Ibu. Makanya kalau ngasih uang operasional itu, apalagi nggak ngasih, udah nggak ngasih, gran hilang teriak-teriak. Ya, berat itu panitia itu. Ya, hilang. Tanggung jawab siapa? Panitia. Maka panitia harus menggantikan sebagaimana yang diterangkan dalam bab wakalah ya, bab mewakilkan itu. Ya, jadi sama misalkan gini. Sama ini kan hewan kurban ya. Sama misalkan saya punya motor ya. Nah, motor ini tak titipin ke panjenengan ya. Atau saya minta tolong motor ini antarkan ke Gambir. Ketika itu diantarkan, ya terjadilah insiden hilang, maka tanggung jawab siapa itu? Nah, yang itu tadi, yang diwakilkan. Ya, makanya itu kan bab wakalah itu bab lain lagi, itu bab taukil ya, bab kita itu mewakilkan itu. Ya, akhirkan kepada orang lain. Nah, itu makanya hati-hati ya, makanya juga kita panitia itu bukannya seenak yang kita kira, dan kita Bapak Ibu saya terangkan begini apa? Karena panitia itu tanggung jawabnya besar ya, dari mulai hilang, dari mulai terjadi misalkan
ternyata terjadi insiden, ya kambingnya ini, sapinya ini jadi lumpuh atau jadi apa, nah itu kan, ya. Nah, kalau masalah jadi lumpuh itu masih ada fatwanya ulama yang mengatakan bukan karena kelalaian kita, seumpama terjadi domba dengan domba adu tanduk, ya. Terus kemudian akhirnya matanya yang tadinya nggak cacat jadi cacat. Ini bagaimana Ustadz? Potong tetap. Ya, kalau misalkan terjadinya bukan karena kelalaian, ketika beli masih keadaan salimah, ya, masih keadaan sempurna, nggak cacat. Kemudian nyampe di tempat yang kita mau potong ternyata terjadi cacat. Ya, fa'in asobahu ya zabahu. Nah, kalau terjadi begitu tetap potong aja itu buat kurban. Ya. Gak apa-apa itu. Kan belinya kan ini. Belinya bagus. Ya, jadi nah dalam itu referensinya ada 2 kitab itu. Itu referensinya itu kitab Mughni Ibnu Qudamah sama kitab Majmu' Imam Nawawi. Nah, jadi ngambil hadis waktu itu Abu Sa'id Al-Khudri pernah ngadu sama Rasulullah. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, ya Rasulullah, saya beli kambing. Kambingnya cakep ya Rasulullah, sehat, ya. Tapi ternyata sebelum saya sembelih kambingnya itu lari-larian. Kabur, lari-larian, dimakan, dicomot sama serigala pantatnya. Pantatnya dimakan sama serigala kan jadi bopal tuh. Ya, dimakan itu. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Rasulullah menjawab, udah sohak indzabaha. Kalau kamu sembelih masih tetap termasuk kurban. Jadi selama bukan kelalaian kita, Jadi Rasulullah tetap suruh sembelih. Nah, maka kata Imam Ibnu Qudamah sama Imam Nawawi, nah kalau terjadi itu ketika pembeliannya memang sehat kita yang beli itu hewannya, tapi ternyata sambil menunggu hari H terjadi insiden, maka tetap sembelih saja karena itu masih terhitung sah untuk dijadikan hewan kurban. Nah, beda kalau sebelum beli. Sebelum beli ada yang nawarin, Pak, itu kambing, Pak. Nih, murah loh, Pak, kambing. Modalnya gede, 100 kilo. Loh, berapa? 1 juta. Kok bisa? Buta. Ya, buta. Ya. Kita bilang gitu. 1 juta, nggak apa-apa. Murah, Pak, nggak apa-apa, Pak. Udah beli aja, Pak. Gitu kata tukang jualnya. Akhirnya, ya kalau begitu dari awal kita udah beli buta, maka ganti. Nggak sah. Ya, nggak sah. Namanya syarat. Tapi kalau ketika beli udah masih sehat, setelah itu terjadi sesuatu, barulah itu kita sah. Supaya ini jadi jawaban juga ini. Tapi kalau hilang, ya hilang ke tanggung jawab Pani. Iya. Ya Pak ya. Pak Slamet tok, ya hati-hati Pak Slamet tok. Sekarang kambing itu hilang itu, Pak, maling itu hebat. Gak ada suara. Iya, kambing itu nggak ada suara, nggak ada belas. Tiba-tiba hilang 7, 10. Ya. Malah ada yang di kampung tuh saking hebatnya udah tinggal kulit. Iya, malam itu Pak Haji, ya malam di kandang itu ada 5. Subuh-subuh pagi tinggal kulit doang, udah dikulitin. Pinter banget, suara nggak ada, senyap. Gitu. Nah makanya kan jaga keamanan, itu kan butuh dana biaya. Betul Pak ya? Jaga keamanan malam-malam, memang nggak dilihatin. Dia butuh makan, butuh minum. Nah, itu kan makanya masuk biaya operasional. Apalagi datangnya H-3, udah datang H-3. H-5 udah datang. Siapa yang mau ngasih makan? Nyari rumput, Bapak Ibu yang mau nyari rumput. Nah, makanya kita sekarang tetepin kayak begitu hal yang wajar. Ya. Jangan kita ini ngelihat begitu, wow ini kok komersil nih begini. Bukan komersil. Pikir pakai logika. Ya, pikir pakai logika gitu ya. Kalau emang mau hemat, mau irit, potong sendiri, seset sendiri, cacak sendiri, makan sendiri dah. Gitu, hemat tuh. Ya, hemat. Bagus itu. Makan sendiri, bagi-bagi sendiri. Beli plastik sendiri, beli rapia sendiri, beli ini. Wah, bukan sendiri dah. Enak itu. Abdul. Bagus, itu afdol.
Abdul. Itu Abdul bener itu, ya. Ada lagi, Pak? Ya. Terakhir Pak Ustaz, kaitannya dengan panitia. Ini contoh kita korban 3 ekor sapi, estimasi kita bikin 400 bungkus. Kita lebihkan 50 jadi 450. Ini nanti panitia ada jatah tersendiri daging. Nah ini bagaimana dengan dengan yang kurban tadi, apa perlu kita konfirmasi dengan korban atau bagaimana? Oh enggak, kalau panitia Biasanya- biasanya lumrah, biasanya panitia itu dapat dagingnya lebih banyak. Tapi nggak masalah, Pak. Enggak masalah. Seumpama kalau orang dapat sebungkus, kita kan 2 bungkus. Capeknya. Gitu, nggak apa-apa. Dan itu nggak perlu ngomong, kalau masalah daging nggak perlu ngomong. Yang riskan itu tadi, masalah kulit, kepala, buntut. 3 tuh. Ya, kaki juga sama, 4. Nah itu. Tapi kalau masalah itu nggak ada masalah. Kalau masalah daging, kenapa? Nah itu hal yang wajar, yang lumrah. Biasanya panitia dapat lebih banyak. Lebih banyak bukan berarti ngerampok. Ya lebih banyak itu ya bedanya nggak jauh, gitu ya. Artinya kalau orang dapat sebungkus, kita dapat 2 bungkus. Dan itu boleh-boleh aja. Nah karena pembagian hewan kurban ini dagingnya tidak seselektif zakat, ya tidak seketat zakat. Jadi boleh-boleh aja. Mau 3 bungkus boleh, Ustaz? Boleh. Cuman asalkan jangan semuanya buat panitia. Ini yang lain nggak dapat di sekitar sini. Ya, nggak perlu dibicarakan juga, nggak perlu ditanyakan juga ke yang punya hewannya, ke yang kurbannya, pengkurbannya, mutohinya. Ada lagi Pak ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini menanyakan masalah urunan Ustaz. Urunan beli kurban melibatkan lebih dari urunan seikhlasnya melibatkan dari 10 atau lebih 20 orang. Itu apakah bisa dinamakan kurban? Bukan, nggak bisa. Nggak bisa dinamakan kurban. Urunan baik dari segi sapi maupun kambing maupun domba, ada anak-anak SD itu atau anak SMP karena untuk ngelatih akhirnya urunan, dibelikanlah satu kelas itu isinya 30-40 orang, belikan uang itu menjadi domba atau kambing. Bisakah itu menjadi, ini nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi untuk kurban nggak bisa. Tadi disebutkan kalau kambing domba hanya untuk 1 orang, kalau onta dan sapi itu maksimal 7 orang. Nah, kalau gitu dapat apanya? Dapat pahala fadilahnya saja. Ya, dapat pahala fadilahnya saja. Gitu. Artinya dia sudah mau berusaha untuk berkurban, ya, pada belajar untuk berkurban. Ya. Artinya sedekah di hari Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu. Jadi nggak bisa, ya tetap dihitungnya itu hanyalah sedekah. Dihitungnya hanyalah sedekah. Ya. Lagi Ustaz, kalau balita berkurban itu bisa atau ada kategori umur? Nah itu tuh, yang kayak begitu-gitu tuh, kalau ada yang begitu dan lupa Pak. Kalau ada yang begitu tuh sama panitia, mendingan itu dijadiin makan tuh. Ya, ya maksudnya yang begitu-gitu tuh. Ini kurban atas nama siapa Pak? Balita. Oh, ini buat ini Pak atas nama 1 batalion. Nah misalkan gitu, 1 batalion. Mendingan itu aja tuh. Yang dipotong duluan kemudian jadiin buat masak. Atau misalnya, Bapak, mohon maaf, ini sapinya mau atas nama siapa? Enggak, ini perusahaan PT Jarum, Pak. Itu aja udah tuh. Karena itu lebih enak itu. Itu bukan terhitung kurban, terhitungnya hadiah itu. Ya. Nanti masalah hadiah itu buat siapa, pahalanya kemana, itu Allah yang Maha tahu. Gitu. Tapi kalau secara fikihnya, itu tidak termasuk kurban. Nah, jadi tidak perlu minta izin sama orang yang punyanya. Kalau buat konsumsi kita panitia. Karena biasanya kan gitu. Bukan nasi padang, Pak. Biasanya pagi-pagi dipotong duluan, mana nih yang kira-kira kita sudah dihibahkan, ini buat konsumsi. Masak duluan. Nanti siang biar supaya udah jadi, udah mateng, akhirnya buat panitia. Ada lagi? Tadi apa Pak Joni? Berkurban pada anak atas nama anak kita yang masih balita gitu. Apakah bisa ya? Ada kategori umur. Berkurban kategorinya balik, harus akil balik, sudah akil balik. Ya. Tidak belum bisa termasuk kalau yang masih di bawah akil balik karena itu terhitungnya masih anak kecil.
Ya, jadi kurban itu al-hur. Ini syarat orang yang berkurban ya. Merdeka, balik, Islam, mustati. 4. Saya ulangin. Islam, balik, merdeka, mampu. Ya. Jadi kalau yang masih kecil, contoh misalkan, tapi orangnya kaya bener, ya, Rapatar tuh, anaknya Rapi Ahmad beliin sapi buat kurban, masih kecil, belum balik. Gimana? Menurut pandangan Islam, masukkah itu sebagai kurban? Tidak. Ya, tapi sebagai dia itu fadilah untuk menyembelih di hari yang kurban itu dapat pahalanya. Tapi tidak termasuk karena belum balik. Dan tidak juga boleh berkurban atas nama orang lain yang masih hidup kecuali dengan izin orang itu. Jadi ada ibadah yang tidak boleh kita lakukan kecuali harus dengan izin orang itu. Kalau orang itu masih hidup, misalkan. Sama kayak zakat ya, zakat fitrah gitu. Jadi bapak kita di kampung, kita alhamdulillah ada rezeki. Nah niatan baik kita sebagai anak belikan kambing untuk atas nama bapak. Itu harus ngomong dulu sama bapak. Pak, saya alhamdulillah tahun ini ada rezeki, saya mau berkurban atas nama bapak, mohon izinnya. Bapak ridho, bapak mau kurban tahun ini? Mau. Tapi kalau kata bapaknya, enggak bisa. Ya. Jadi kata orang tuanya, udah, enggak usah. Bapak enggak usah tahun ini kurban. Udah mendingan kamu kirim aja duitnya transfer buat bapak. Kan ada yang begitu, bapak. Ya. Orang tua kita kan ada yang begitu. Kamu daripada kurban, mendingan transfer uangnya buat bapak. Kalau gitu ikutin, Pak. Karena kenapa? Ibadah kurban itu tidak bisa tanpa izin orang yang bersangkutan. Ya, gitu. Ada lagi? Satu lagi. Saya waktu masih di rumah sakit, ini komandan rumah sakit beli satu sapi. Yang beli orang rumah sakit, instansi. Cuman beliau, komandan rumah sakit ini, minta saya untuk mencari orang-orang rumah sakit yang belum pernah kurban. Jadi yang mau curah, nah itu di atas nama kan saya cari anak-anak ini 7 orang. Nah terus kurban ini atas nama rumah sakit atau atas anak-anak yang orang yang saya 7 orang itu. 7 orang itu. Tapi berarti, pahalanya nanti dapat rumah sakit. Oh ya. Pahala. Tapi kalau atas namanya 7, nggak boleh lebih dari 7. Iya 7, memang 7. Ya, 7. Kalau fadilah pahalanya, tadi kan disebutkan tadi ya. Tadi disebutkan yang pertama kajian awal, kalau seumpama dia niat kurban buat dirinya dan yang lainnya, yaitu yang lainnya hanya dapat fadilah pahala. Itu. Dia yang utama. Berarti yang tercatat ya. Yang tercatat 7. Baik, Pak. Ya, baik, Pak Ketua. Lama-lama daging kurban bisa disimpan. Daging kurban, maksudnya bisa disimpan? Ya. Sebelum. Wow, kalau masalah penyimpanannya boleh berapa lama pun. Ya, boleh berapa lama pun. Ini kita bicara panitia apa bicara pribadi? Bicara pribadi. Kalau pribadi boleh kapanpun. Boleh sampai kapanpun. Karena itu udah hak milik dia. Ya, sudah hak milik dia. Kalau kita bicara pribadi, artinya mohon maaf ini, ya, tapi jangan sampai seumpama ditaruh, ya, sampai berbulan-bulan sampai daging itu nggak enak pun, ya, itu udah jadi resiko kita. Itu nggak ada masalah. Kalau kita pribadi. Kalau panitia, Ustaz? Kalau panitia sebelum hari tasyrik selesai sudah selesai. Sebelum hari tasyrik berarti kalau sekarang Kemis, ya berarti Kemis nih dulu adanya Jumat, Sabtu, Minggu, dan Minggu ini terakhir. Terakhir Minggu pembagian. Dibagikan ke orang gitu. Ya. Nah, tapi kalau emang itu pribadi ya mau sampai kapan pun silakan. Ya. Oke, Tat. Karena menganjurkan sunnah makannya, ya. Jadi kenapa distribusi panitia itu paling maksimal itu terakhir hari tasyrik? Karena biar daging ini menjadi pahala ketika dimakan. Karena sunnahnya di situ. Kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi yang pada intinya, ya sebenarnya aktivitas makannya itu yang pahala. Jadi bukan banyak atau dikitnya, Pak. Ya, jadi misalkan kita makan nih,
hari besoknya, habis Idul Adha, pagi-pagi, makan daging kambing atau daging sapi. Itu makan dikit aja, secuil gitu. Nanti siang makan lagi secuil, itunya yang diberikan pahalanya. Jadi aktivitasnya itu yang menjadi pahala. Tapi bukan masalah dikit atau banyaknya kambing yang kita makan itu. Gitu. Ya. Jadi gitu. Kalau buat pribadi ya terserah mau apa kapan. Ya. Lagi. Sampai ketemu lagi lebaran haji tahun depan. Ya, boleh tuh. Ya, kalau buat pribadi, kalau emang dagingnya masih enak juga. Ya. Boleh saja itu karena udah hak milik kok, udah hak milik. Ya. Cukup? Cukup ya? Ya, ada lagi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bertanya Ustaz, bolehkah kita berkorban, kita atasnamakan keluarga yang sudah tidak ada, yang meninggal? Contoh, kakek, ataupun siapa saja yang masih sekeluarga, Ustaz. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Tidak boleh berkurban kepada orang atau untuk orang yang sudah meninggal dunia, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kecuali telah wasiat sebelum meninggalnya. Ya, misalkan meninggal dia tahun ini, dia katakan kepada kita, ya, atau suami kita meninggal, katakan nama istrinya atau anaknya, nah, nanti atau Bu, kalau saya meninggal tahun ini tolong, ya, kurbankan untuk atas nama saya. Nah, kalau dia pernah ngomong begitu, itu wasiat, itu laksanakan. Tapi kalau tidak pernah ngomong seperti itu, maka jangan, karena tidak bisa mengkurbankan atas nama orang yang sudah meninggal. Ya, kekeh, ya kekeh nih. Ada orang kekeh, tapi saya tetap Ustaz, karena itu suami saya, karena itu istri saya pengen kasih ini, karena ini adalah ibadah paling afdol yang saya dengar di YouTube kan gitu. Ibadah paling afdol ya di hari 10 Dzulhijjah itu adalah memotong kambing. Ya, saya katakan bisa Pak, Bu, tapi bukan kurban, hadiah. Ya, hadiah. Hadiah juga bagus. Orang tua kita dikasih hadiah sama kita sebagai anak yang senang. Ya, hadiah. Maksudnya hadiah nanti pahalanya juga tetap akan dikirimkan ke sana. Kenapa? Karena itu nanti dagingnya it'amul masakin. Ya, diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang makan, pahalanya besar. Ya, jadi jangan pernah itu. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Ya, dah cukup ya. Insya Allah nanti kita minggu depan masih bahas lagi dikit lagi nih. Ya, tapi masih hari tasyrik. Ya, hari Sabtunya itu masih hari tasyrik. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Ya, berarti kan Sabtunya itu masih hari tasyrik. Kita masih bahas sedikit masalah mengenai kurban biar supaya clear dan tuntas. Nah, iya nyoto boleh. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan pada pagi hari ini ini kayaknya kajian terpanjang ya, karena jam 7 baru selesai ini. Dari jam 5 2 jam, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi ni'mal kuntum salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan Al-Fatihah satu lagi kita khususkan khususnya untuk Ibu Reni Cahyono binti Fulan, ya, ibu kandung dari dan Kormar Majen TNI Marinir Nur Alam Syah SEMM. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah berikan tempat yang terbaik di sisinya. Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Allah terima amal ibadahnya dan juga disatukan dengan orang-orang yang soleh
dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah khususan ila ruhi almarhum Ibu Reni Jayono binti Fulan an Allah yataghashsha birrahmah wal maghfirah wa yasakinu mujannah wa yaj'al qabraha raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة أن تغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف لنا كروبنا اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا كما المتبادل ظاهرا باطنا يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما وأهلكنا بالصالحين ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم